Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ini kita bisa bersama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita hormat, niat kita ikut bahagia atas kelahiran Rasulullah nanti dicatat oleh Allah menjadi amal yang soleh. Amin. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semuanya yang saya banggakan, peringatan Maulid Nabi ini adalah satu momen penting yang kita harus tahu, di mana pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah, baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Ibundanya adalah Siti Aminah, yang pada waktu itu ketika Rasulullah di dalam kandungan, abahnya, bapaknya sudah tidak ada, sudah wafat. Adik-adik semuanya, karena dalam memperingati Maulid itu banyak sekali caranya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya adalah kita mengadakan majelis taklim seperti ini. Ini sebagai bukti cinta kita pada baginda Rasul. Karena alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi wa iktsaru sholati alaihi. Tanda cinta pada Rasul, pada Nabi, itu adalah satu, mengikuti jejak Rasul, dan yang kedua adalah memperbanyak baca sholat. Adik-adik yang sangat saya banggakan, di dalam mengikuti sunnah Rasul, jejak Rasul itu banyak sekali, terutama pada sikap bijaksana Rasulullah, yaitu sikap toleransi Rasulullah. Pada waktu dahulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk di kota Madinah itu kota yang majmuk, penduduknya bermacam-macam. Yang pada waktu itu penduduknya itu sering perang, bertengkar satu suku dengan suku yang lain, agama satu dengan agama yang lain, sering bertengkar. Tapi ketika kedatangan Rasulullah, kerjakan oleh Rasulullah adalah bagaimana caranya penduduk Madinah ini bisa hidup damai dan berdampingan. Sehingga pada waktu itu dibuatlah yang namanya Piagam Madinah. Di situ di kota Madinah itu ada Yahudi, kemudian suku-suku yang lain, yang mana pada waktu itu adanya Piagam Madinah itu adalah untuk menghormati hak asasi manusia. Rasulullah itu orang yang sangat toleran, toleransinya tinggi, sehingga dengan agama lain, meskipun Rasulullah membawa agama Islam, berdakwah menyampaikan agama Islam, tapi Rasulullah tetap menghormati keyakinan agama lain. Karena apa? Karena menghormati hak asasi manusia. Yang terpenting bisa hidup damai. Dan Rasul tetap menyampaikan ajaran Islam yang benar, tapi dengan cara-cara yang santun. Sehingga hal itu sama yang dilakukan oleh Wali Songo yang ada di Indonesia. Di Indonesia, Wali Songo datang dengan membawa agama Islam. Di penduduk Indonesia itu zaman dulu banyak agama Hindu-Buddha, banyak kepercayaan animisme, dinamisme. Tapi Wali Songo itu datang dengan membawa misi menyebarkan agama Islam, tapi dengan penuh toleransi. Contoh seperti di Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik. Beliau datang membawa ajaran agama Islam, tapi juga beliau sangat menghormati toleransi apa yang ada di tanah Jawa, sehingga sangat diterima. Dakwah beliau itu sangat santun, dakwah menyebarkan agama Islam itu santun, sehingga hal itu perlu kita patut contoh. Yang saat ini kita itu banyak sekali golongan-golongan kelompok, apalagi mulai menyerang anak-anak yang masih sekolah, yang namanya kelompok-kelompok radikal, yang sehingga nanti menjadi
terorisme. Nah, melalui peringatan Maulid Nabi ini kita mencontoh bagaimana toleransi kita sesama manusia. Kita tetap menghormati. Seumpama ada yang temannya beragama lain, pasti ada kan? Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu dan sebagainya. Kita hormati mereka karena kita sama-sama manusia. Itu adalah salah satu contoh kita itu meniru kearifan, kebijaksanaan baginda Rasul Muhammad SAW. Kita harus hati-hati karena sekarang itu sudah mulai di HP, di media sosial, di Facebook dan sebagainya itu banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang itu kalau sudah menyusup, sudah mempengaruhi pikiran kalian akan ikut. Nanti otak kalian akan dicuci menjadi radikal, dan itu harus hati-hati. Nah, radikal nanti orang yang tidak sama dengan kalian pasti akan anggap salah. Orang yang nggak sama dengan agamanya pasti dianggap kafir dan boleh dibunuh. Itu yang sangat berbahaya. Kalian kalau seperti itu nanti sampai bisa lihat di televisi banyak terorisme yang ditangkap, banyak teroris yang ditangkap gara-gara apa? Gara-gara pemikiran radikal yang tidak punya toleransi kehidupan beragama, menganggap kelompoknya paling. Mulai Nabi ini yang terpenting yang patut kita contoh adalah bagaimana kita dalam hidup berdampingan di negara Indonesia ini bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi karena kita sama-sama tetap menjalankan agama kita dengan benar dan juga tetap menghormati agama orang lain. Karena kita itu berada di negara Indonesia yang majemuk, banyak sukunya dan juga agama yang ada di Indonesia itu juga anak-anakku semuanya yang sama saya banggakan. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini diberikan ridho oleh Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kita, cinta kita pada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti jejak Rasul, yakni sikap toleransi kita tingkatkan, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Dan yang terakhir, kita jangan lupa memperbanyak membaca sholat. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.